Baik, di sini kelompok kami yang beranggotakan saya, Antonius Agis, dan dua rekan saya, Justin Marcelo dan Ricky Ardian, akan menjelaskan hasil jurnal yang telah kami telaah. Untuk jurnal yang pertama, yang berjudul Urgensi Manajemen Keamanan dan Pengendalian Sistem Informasi bagi UMKM di Indonesia, akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, apa yang diteliti? Penelitian ini meneliti urgensi manajemen keamanan dan pengendalian sistem informasi bagi UMKM di Indonesia, khususnya dalam konteks ancaman terhadap informasi di era digital. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengelolaan dan pengendalian sistem informasi di UMKM. Hal ini mencangkup langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data sensitif, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan kesadaran terkait risiko keamanan informasi. Yang ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap artikel ilmiah yang relevan. Selanjutnya yang keempat, hasil penelitian. Yang pertama, banyak UMKM di Indonesia masih menggunakan pengolahan sistem informasi yang sangat dasar, seperti pengaturan kata sandi. Yang kedua, sebagian besar UMKM menyadari ancaman terhadap sistem informasi, tetapi tidak memiliki panduan atau strategi yang komprehensif untuk mengatasinya. Yang ketiga, UMKM sering kekurangan sumber daya keahlian dan anggaran untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang efektif. Yang keempat, studi literatur mengungkapkan bahwa manajemen dan kontrol sistem informasi dapat meminimalkan risiko kerugian akibat ancaman cyber. Yang kelima, kesimpulan. Manajemen dan pengendalian sistem informasi sangat diperlukan bagi UMKM di Indonesia. Namun, implementasi langkah-langkah ini masih rendah karena kurangnya kesadaran, panduan, dan sumber daya. Sebagai solusi, diperlukan dukungan berupa pelatihan, kebijakan yang lebih jelas, dan fasilitas seperti kanal pelaporan insiden keamanan cyber. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada jurnal yang kedua ini, yang diteliti itu membahas tentang keamanan sistem informasi di MTSN 2 Lampung Utara dengan menggunakan indeks keamanan informasi atau kami sebagai alat analisis. Ada pula tujuan utama penelitian ini adalah untuk meninjau kesiapan implementasi keamanan sistem informasi di MTSN 2 Lampung Utara untuk mengidentifikasi kelemahan serta memberi rekomendasi untuk meningkatkan praktik keamanan informasi di instansi tersebut. Kemudian metode yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan staf yang memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait kebijakan keamanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menggunakan framework kami untuk menilai tingkat kesiapan keamanan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keamanan informasi di MTSN 2 Lampung Utara masih belum memadai. Beberapa kelemahan yang diidentifikasi mencangkup praktik keamanan yang tidak memadai, kurangnya audit teknis, dan kesadaran keamanan yang rendah. Nilai yang diperoleh dari evaluasi indeks kami menunjukkan skor bervariasi dengan beberapa aspek memperoleh penilaian yang tidak memuaskan. Ada pula kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dapat diambil bahwa MTSN 2 Lampung Utara perlu meningkatkan keamanan informasi melalui penguatan praktik keamanan, peningkatan kesadaran keamanan,
di kalangan staf, serta melakukan audit dan pengendalian teknis yang lebih baik untuk secara keseluruhan meningkatkan manajemen risiko dan keamanan informasi di lingkungan madras di lingkungan madrasah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa yang diteliti dari jurnal ini? Penelitian ini berfokus pada analisis dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi SMK pada sistem informasi manajemen hasil pengawasan SIMHP di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Lampung dengan memanfaatkan standar ISO 27001. Penelitian ini mencakup identifikasi dan pemetaan permasalahan keamanan yang berkaitan dengan aset informasi di SMHP. Yang penting mengingat kompleksitas dan dampak yang ditumbuhkan oleh pengelolaan data dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis standar internasional, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan efektivitas sistem informasi yang ada. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevakuasi kondisi keamanan informasi saat ini dan merancang model pengendalian yang bisa diterapkan pada SMHP. Penelitian ini membandingkan praktik keamanan yang telah ada dengan standar internasional untuk memberikan gambaran sejauh mana BPKP telah menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang jelas untuk perbaikan dan pergaulan sistem keamanan informasi guna memastikan bahwa data yang dikelola tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan. Selanjutnya, metode dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah penting. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti kepala subbagian dan administrator SIMHP untuk memahami secara komprehensif tantangan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan observasi dan identifikasi aset informasi yang menjadi fokus dalam pengendalian keamanan. Sebagai bagian dari validasi sistem, partisipasi ahli dalam uji kelayakan dokumen pengendalian sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat berfungsi dengan baik. Sebelum diterapkan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan dokumentasi pengendalian yang akurat dan efektif. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebijakan, prosedur, dan instruksi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan pengamanan sistem informasi di BPKP, khususnya pada aplikasi SIMHP. Penelitian ini menghasilkan katalog temuan keamanan yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan informasi dan sebagai materi evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan kelemahan yang ada dan area-area yang memberikan perhatian sehingga organisasi dapat mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen
keamanan informasi berbasis ISO. Dalam upaya menjamin keamanan aset informasi di BPKP, dengan adanya sistem yang terstandarisasi, diharapkan adanya pengendalian dan prosedur keamanan yang jelas dapat diperkenalkan untuk melindungi data dari ancaman dan meningkatkan keamanan informasi di SIMHP. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa tanpa pendekatan yang sistematis dan terstruktur, risiko terhadap keamanan informasi dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, adopsi kebijakan dan prosedur yang kuat menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kehandalan data yang dikelola. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.